Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrunada Safa Salsabila. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Mikroteknik Hewan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik dan pewarnaan pada sediaan preparat. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan materinya. Baiklah, yang pertama itu ada histoteknik. Histoteknik adalah sebuah metode untuk membuat sajian histologi dari spesimen tertentu melalui suatu rangkaian proses hingga menjadi sajian yang siap untuk diamati. Nah, sajian histologi yang baik dapat digunakan itu adalah untuk bahan pengajaran dan praktikum mahasiswa, guna untuk mempelajari bentuk dan struktur jaringan tubuh tertentu yang normal. Lalu digunakan untuk riset, gunanya untuk mempelajari perubahan jaringan dan organ tubuh hewan percobaan yang mendapat perlakuan tertentu, dan untuk mempelajari pertumbuhan dan perkembangan jaringan. Lalu untuk membantu menegakkan diagnosa penyakit yang diderita. Selanjutnya ada sitoteknik. Nah, sitoteknik ini digunakan pada sediaan untuk pemeriksaan sitologi. Pada pemeriksaan sitologi yang diperiksa adalah morfologi sel-sel cairan tubuh. Nah, sediaannya disebut juga preparat, dibuat berupa apusan pada objek gelas yang diwarnai dengan pewarnaan tertentu. Nah, ada yang dengan menggunakan pewarnaan metode Giemsa. Terutama yang diperiksa adalah detail dari morfologi untuk memeriksa inti sel, untuk melihat apakah sel tersebut adalah sel normal. Lalu yang digunakan adalah pewarnaan metode Papa-Nichulaw. Nah, metode ini umumnya digunakan untuk pewarnaan pap smear, yaitu untuk mengetahui ada tidaknya perubahan sel pada serviks. Metode pembuatan sediaan preparat histologi terbagi menjadi 5. Yang pertama ada metode oles, yang kedua metode rentang atau sprit, yang ketiga ada metode squash, yang keempat metode suprapital, yang kelima metode irisan. Yang pertama metode oles atau smear. Nah, pembuatan sediaan ini dengan jalan mengoles atau membuat selaput dari substansi yang berupa cairan atau bukan cairan di atas gelas benda yang bersih. Untuk selanjutnya itu dia difiksasi, diwarnai, dan ditutup dengan gelas penutup. Bahan yang sering dibuat sediaan oles yaitu ada darah, nanah, atau jaringan-jaringan tertentu. Cara ini sangat baik untuk mempelajari sitologi darah, sumsum tulang merah, dan eksudat dari bermacam-macam jaringan yang meradang. Contoh pembuatan sediaan oles ini ada pembuatan sediaan darah tipis dan darah tebal. Nah, beberapa pewarnaan sediaan oles itu ada pewarnaan Giemsa, pewarnaan May-Grunwald, yaitu larutan eosin dan methylene blue di dalam metil alkohol, dan pewarnaan Pappehin dan pewarnaan Wright. Yang kedua ada metode sprit. Metode ini adalah menggunakan sediaan dengan cara merentangkan suatu jaringan pada permukaan gelas benda sehingga dapat diamati dengan mikroskop. Bahan yang dibuat jaringan ini tipis, misalnya pleura, mesenterium, peritoneum, perikardium, dan sebagainya. Nah, ini dia juga dapat diamati tanpa pewarnaan dan dengan pewarnaan, misalnya dengan pewarnaan Mallory acid fusion, hematoxylin, dan azure 2 eosin. Lalu yang ketiga ada metode squash. Metode ini untuk mendapatkan suatu sediaan dengan cara memencet suatu potongan jaringan atau suatu organisme secara keseluruhan.
sehingga didapat suatu sediaan yang tipis dan dapat diamati dengan mikroskop. Lalu ini digunakan juga untuk jaringan yang sel-selnya mudah lepas, misalnya sumsum tulang, tumor seluler, dan lainnya. Juga ini dia diambil kurang lebih 1 mm. Dan pewarnaan yang digunakan yaitu larutan karmin. Yang keempat itu ada metode suprapital, yaitu metode untuk mendapatkan sediaan dari sel atau jaringan yang hidup. Zat warnanya yaitu adalah Janus green, neutral red, methylene blue dengan konsentrasi tertentu. Dan bahan yang digunakan yaitu adalah darah dan epitelium mukosa mulut. Yang kelima ada metode irisan. Nah, metode ini adalah pembuatan sediaan dengan jalan membuat suatu irisan dengan tebal tertentu, sehingga dapat diamati dengan mikroskop. Ada dua macam metode irisan. Yang pertama, irisan dengan tangan, dan kedua yaitu irisan dengan mikrotom. Syarat pembuatan sediaan irisan. Yang pertama itu struktur jaringan dipertahankan sama dengan aslinya. Yang kedua, diperoleh irisan yang tipis sekali dan rata, sehingga dapat diamati di bawah mikroskop optik. Yang ketiga, kontrasnya antara bagian-bagian nyata. Nah, sediaan irisan ini dikenal beberapa macam sesuai dengan media pemancangannya. Misalnya, ada cara parafin dan cara seloidin, dan juga ada irisan beku atau frozen selection. Nah, cara parafin ini ada beberapa tahap perlakuan. Yang pertama itu adalah fiksasi, yang kedua dehidrasi, yang ketiga pembeningan, yang keempat pembenaman, yang kelima pengecoran, yang keenam pemotongan jaringan, yang ketujuh defarafilisasi, yang kedelapan pewarnaan, yang kesembilan perekatan, dan yang 10 pelabelan. Tahapan pembuatan preparat. Yang pertama ada pengambilan jaringan, di mana jaringan diambil sekecil mungkin tetapi masih dapat mewakili struktur keseluruhan. Tebal jaringan tidak melebihi 1 cm. Kalau bisa itu kurang dari 5 mm. Nah, potongan jaringan sekitar 1 cm kali 1 cm untuk memudahkan fiksasi, sehingga cairan fiksasi dapat menyerap sampai ke seluruh jaringan. Yang kedua ada fiksasi. Nah, fiksasi ini terhadap jaringan harus dilakukan secepat mungkin, segera setelah jaringan tadi diambil, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya autolisis, lalu mencegah proses pembusukan, dan memadatkan dan mengeraskan. Lalu dia dapat juga memadatkan cairan koloid dan mencegah kerusakan struktur jaringan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses fiksasi jaringan histologi yaitu yang pertama tebal irisan, yang kedua volume cairan fiksatif, yang ketiga jenis cairan fiksatif yang digunakan. Nah, lamanya jaringan di dalam fiksatif tergantung pada tebal jaringan, macam fiksatif atau daya peresapan, dan konsistensi jaringan. Maksud dehidrasi adalah untuk mengambil semua air yang terkandung di dalam jaringan dan untuk membersihkan sisa-sisa fiksatif. Bahan dehidrasi yang umum dipakai yaitu etanol. Konsentrasi awal etanol itu yang digunakan untuk dehidrasi tergantung kadar air cairan fiksasi. Lamanya dehidrasi tergantung pada volume jaringan. Selanjutnya ada clearing atau penjernihan. Nah, maksud penjernihan ialah mengambil etanol yang terkandung dalam jaringan sesudah dehidrasi. Bahan penjernihan merupakan zat yang dapat bercampur dengan bahan dehidrasi maupun parafin cair. Contoh bahan penjernihan yaitu silol, benzol, dan kloroform. Nah, clearing ini dilakukan dengan silol,
selama 30 menit sebanyak 2 kali, karena pada perendaman silol pertama kemungkinan alkohol masih ada, sehingga dilakukan clearing pada silol kedua agar alkohol benar-benar tidak ada lagi pada organ. Baru yang kelima ada embedding atau pemancangan. Pemancangan yaitu mengganti bahan penjernihan dalam jaringan dengan parafin cair disertai pengerasan, sehingga jaringan tadi mudah untuk dipotong menjadi irisan-irisan yang sangat tipis. Baru yang ke-6 ada blocking atau pengecoran. Pengecoran adalah proses pembuatan blok parafin agar dapat dipotong dengan mikrotom. Dan agar mudah diiris, jaringan tadi dibentuk dan dikeraskan dengan parafin. Nah, proses ini dibiarkan selama 1 malam agar parafin benar-benar membeku. Yang ke-7 ada cutting atau pemotongan. Jaringan yang terdapat dalam blok parafin dipotong dengan alat potong mikrotom menjadi bagian yang sangat tipis. Nah, tebal irisan ini biasanya antara 5-12 mikron. Nah, setelah diperoleh potongan-potongan jaringan tadi dimasukkan ke dalam water bath dan dengan suhu 400-500, yaitu tujuannya untuk menghilangkan parafin dan mengembangkan potongan sehingga kerutan atau lipatan dapat hilang. Yang ke-8 ada mounting atau penempelan. Nah, irisan-irisan ditempelkan pada kaca objek yang telah diolesi dengan mounting media sebagai perekat. Mounting media yang dipergunakan hendaknya memenuhi sifat-sifat. Yang pertama itu dia lekat, kedua transparan, yang ketiga memiliki indeks bisa sama dengan gelas, yang keempat tidak bersifat oksidator. Selanjutnya ada staining atau pewarnaan. Nah, pewarnaan yang umum dilakukan dengan menggunakan hematoxylin eosin. Nah, di samping itu ada pewarnaan khusus. Dia tergantung komponen apa yang akan diperagakan. Contohnya itu tadi ada Mallory Ajan. Terus proses pewarnaan pada sediaan histologi berdasarkan berbagai mekanisme atau reaksi. Setelah pewarnaan dilanjutkan dengan pemberian label dan sediaan siap untuk diamati di bawah mikroskop atau dapat disimpan. Nah, ya ini ada pewarnaan tadi. Pewarnaan itu dia tujuannya itu untuk menganalisis struktur jaringan yang telah diiris. Dan pewarnaan ini proses pemberian warna pada jaringan yang telah dipotong sehingga unsur jaringan tadi menjadi kontras dan dapat dikenali. Lanjut, jenis pewarnaan histologi yang pertama itu ada hematoxylin eosin. Itu untuk digunakan sebagai pewarnaan rutin. Yang kedua ada papaniculaum. Dia digunakan untuk pewarnaan sitologi. Yang ketiga ada mason trichrome. Yang keempat ada pewarnaan Giemsa. Yang kelima ada pewarnaan perak. Yang keenam Crecil violet. Yang ketujuh ada Past Periodic Acid Shift. Baru yang kedelapan ada pewarnaan Sudan. Itu digunakan untuk pewarnaan lipid. Dan yang kesembilan ada pewarnaan imunohistokimia. Yang pertama kita akan membahas tentang hematoxylin dan eosin. Nah, biasa ini dia disebut dengan HE. HE ini merupakan pewarnaan yang paling umum digunakan. Hematoxylin ini dia bersifat basah yang berikatan pada struktur asam dalam sel dan memulasnya menjadi warna biru keunguan. Lalu eosin ini dia bersifat asam yang bermuatan negatif. Eosin ini berikatan dengan struktur basah dalam sel dan memulasnya menjadi warna merah muda. Dan sel-sel dalam jaringan yang terpulas dengan HE ini menjadi warna merah muda dengan nukleus berwarna merah ungu. Pada pemulasan HE ini digunakan dua macam zat warna, yaitu hematoxylin yang berfungsi untuk memulas inti sel dan memberikan warna biru.
itu pada basofilik, serta eosin yang merupakan counterstaining hematoksilin digunakan untuk memulas sitoplasma sel dan jaringan penyambung dan memberikan warna merah muda dengan nuansa yang berbeda. Selanjutnya ada metode Papaniculaou. Metode ini umumnya digunakan untuk pewarnaan pap smear. Tapi terkadang ada ya juga selain pap smear diwarnai dengan metode ini. Nah, pap smear ini digunakan untuk mendiagnosis kanker serviks, untuk melihat ada tidaknya sel ganas. Nah, sampelnya itu ada apusan daerah peralihan endoservix. Nah, bahan yang digunakan itu ada hematoksilin Meyer, yang kedua eosin alkohol, yang ketiga alkohol 95% dan alkohol absolut. Baru ada mason trichrome, yaitu pewarnaan untuk jaringan ikat, di mana dia menggunakan 3 pewarna, yaitu ada hematoksilin, asid fusin, dan methylene blue. Nah, hasil pewarnaan ini pada nukleus dia menghasilkan warna biru, pada sitoplasma eritrosit dia menghasilkan warna merah cerah, dan pada jaringan ikat dan kartilago menghasilkan warna hijau. Nah, untuk pewarnaan gimsa, dia ini digunakan untuk sumsum tulang dan apusan darah. Hasil pewarnaannya pada eritrosit itu merah muda, dan pada leukosit dan sitoplasma menghasilkan warna biru pucat, dan pada nukleus menghasilkan warna biru tua atau ungu. Kemudian ada pewarnaan perak. Nah, metode pewarnaan ini untuk saraf, di mana hasil pewarnaannya pada saraf dan terminal akson yaitu berwarna hitam. Selanjutnya ada Crysyl violet. Nah, pulasan ini digunakan untuk mewarnai retikulum endoplasma kasar dalam badan sel neuron. Crysyl violet ini memulas retikulum endoplasma kasar dengan kuat. Neuron dalam medula spinalis akan terpulas coklat. Selanjutnya ada pewarnaan sudan, di mana prinsipnya yaitu sudan mewarnai granula sitoplasma yang mengandung fosfolipid intraseluler, dan lipid yang ada di dalam leukosit darah akan berwarna coklat hitam. Lalu ada periodic acid shift atau disingkat dengan PAS, di mana pewarnaan ini untuk karbohidrat dan musin. PAS ini dapat memulas glikoprotein menjadi merah. Alcian Blue akan memulas mukopolisakarida dan glikosaminoglikan menjadi biru. PAS dan Alcian ini dapat memulas sel-sel goblet dan kelenjar penyekresi mukus dalam saluran cerna. Yang terakhir ada imunohistokimia. Nah, teknik ini digunakan untuk mendeteksi protein secara spesifik dalam suatu potongan. Antibodi yang digunakan untuk mengenali antigen spesifik pada protein yang akan diteliti. Nah, dalam pembuatan preparat itu dia terbagi menjadi 2, yaitu ada preparat rutin dan preparat khusus. Maksud dari preparat rutin adalah preparat yang dimana preparat jaringannya yang diproses secara sederhana dan diwarnai dengan pewarnaan hematoksilin eosin. Dalam pembuatan preparat jenis ini sangat sering dilakukan di laboratorium histologi atau mikroteknik, sehingga dapat dikatakan dikerjakan secara rutin. Preparat jenis ini biasa digunakan dalam proses pendidikan, karena sebagian besar struktur mikroskopis sudah dapat didemonstrasikan dengan teknik ini. Nah, yang tadi ada preparat khusus. Maksudnya ialah preparat yang dibuat dengan teknik tertentu dan lebih sulit dalam pengerjaannya. Pengerjaannya dilakukan sewaktu-waktu dikarenakan faktor kesulitan dan penggunaan dari bahan-bahan yang lebih mahal. Preparat khusus dapat berupa preparat dengan pewarnaan khusus, misalnya dengan pewarnaan perak, pewarnaan lemak, pewarnaan neuroglia, imunohistokimia, dan preparat untuk mikroskopi elektron.
Baiklah, sekian hasil pemaparan materi dari video pembelajaran yang saya buat ini tentang teknik dan pewarnaan pada sediaan preparat. Nah, apabila ada kesalahan dalam kata maupun penyampaian, saya mohon maaf dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.